الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من عباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المالك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الآمن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sadaqallahul azim. Kembali pada hari ini kita bersyukur kepada Allah bahwa dengan segala kesibukan dan aktivitas yang kita lakukan, dengan segala macam pekerjaan yang kita kerjakan, tapi ketika Allah memanggil dengan panggilan Jumat, maka kita tinggalkan semua panggilan itu dan kita datangi akan panggilan tersebut. Maka yakinlah Bapak kaum muslimin bahwa setiap langkah dan waktu yang kita korbankan untuk menunaikan akan kewajiban kita kepada Allah, maka tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi pernah menyebut dalam satu hadisnya, walaupun ada sebahagian ulama yang mengatakan hadisnya dhaif atau lemah, tapi hanya untuk fadailul a'mal, keutamaan kita menunaikan ibadah Jumat. Al-Jum'atu hajjul fuqara, kata Rasulullah. Yang Jumat itu, kata beliau, adalah hajinya orang-orang yang fakir, kata beliau. Maka apa makna dibalik hajinya orang-orang kafir tadi, orang-orang fakir tadi? Maka disebutlah kemudian oleh Imam Al-Amiri bahwa makna dari hadis Nabi tersebut, setiap orang yang berkeinginan berangkat haji tapi ia tidak punya kemampuan untuk berangkat haji, baik dari segi harta ia tak punya, dari segi fisik ia tak mampu, maka berangkat ia menunaikan ibadah Jumat dengan kasih sayang Allah, Allah akan berikan ia pahala sebagaimana ia berangkat haji, kata para ulama. Ini pula yang disampaikan oleh Syekh Ihsan bin Dahlan. Makna dari hadis Nabi tersebut, kata beliau, berangkatnya seseorang menunaikan akan ibadah Jumat, maka akan menerima pahala seperti berangkatnya menunaikan ibadah haji, tapi dalam bentuk yang berlainan, kata beliau. Maka inilah keutamaan karena kita hadir pada hari ini. Dan bukan kita hadir karena kuasa kita, kita hadir bukan karena kehendak kita, tapi semata-mata hanya izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah nikmat yang mesti kita syukuri kepada Allah. Kemudian salawat dan salam bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka di hari Jumat ini, kata Rasulullah, bahkan beliau pernah menyampaikan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, akthiru alayya min salati fi kulli yaumil jum'ah, perbanyak bersalawat kepadaku di hari Jumat, kata Rasulullah. Kenapa kami mesti memperbanyak salawat di hari Jumat?
karena setiap salawat umatku akan diperlihatkan kepadaku ketika di hari Jumat, kata beliau. Maka siapa yang memperbanyak bersalawat kepadaku, akrabuhum minni manzilah, maka ia nan akan paling dekat denganku ketika hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka yang akan bersama dengan Rasul? Siapa mereka yang akan dekat dengan Rasulullah? Adalah mereka yang tak pernah lidahnya lupa untuk menyebut kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terlebih dahulu khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, kepada seluruh kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, mengerjakan segala perintahnya, meninggalkan larangannya, dan mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada waktu Jumat yang singkat ini kita akan mengambil beberapa pesan Allah pada ayat yang khatib bacakan tadi, pada ayat Quran surat Luqman pada ayat yang ke-14, ketika Allah memberikan sebuah firman-Nya, dan di dalam firman itu ada beberapa hal pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka, kata Allah. Maka setidaknya ada 3 pesan Allah di situ. Yang pertama, kata Allah, anishkurli, bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah. Inilah yang selalu diingatkan oleh Allah. Bahkan di Quran surat ke-46 ayat ke-15, Allah pun juga berpesan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ketika engkau berdoa kepada Allah, engkau bermohon kepada Allah, maka apa yang mesti engkau minta dan kau mohonkan, jadilah hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Ternyata di dalam Al-Quran ada banyak pesan Allah terkait dengan syukur itu sendiri. Lantas apa yang dimaksud dengan syukur itu sebenarnya? Apakah ketika lidah kita mengucapkan Alhamdulillah sudah syukur? Ketika lidah ini berterima kasih kepada Allah, apakah sudah syukur? Maka kita akan kutip sebuah pendapat dari ulama-ulama terdahulu. Ketika dahulu Syekh Junaid Al-Baghdadi, beliau masih berusia 7 tahunan kecil, beliau sedang bermain-main di hadapan gurunya Imam Sirri As-Sakati. Ketika usia Imam Junaid baru 7 tahun, bertanya gurunya kepada beliau, wahai Junaid Al-Baghdadi, apa menurutmu yang dimaksud dengan syukur itu? Menjawablah kemudian anak berusia 7 tahun, Imam Junaid di kala itu, yang dimaksud dengan syukur itu, kata beliau, ala ta'siyallah bin ni'mah, tidak engkau gunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya. Inilah syukur itu, kata beliau. Coba renungkan bapak kaum muslimin, seorang anak kecil usia 7 tahun dahulunya, yang akhirnya kemudian menjadi seorang ulama besar, ketika ditanya tentang syukur, ia menjawab tidak mempergunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya. Maka ini menjadi sebuah ucapan yang menghujam dalam diri kita. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, tidak usah kita hitung yang dari luar, tidak usah kita hitung berapa banyak harta yang kita terima dari Allah, jabatan yang sedang kita dapati dari Allah, tapi hitung nikmat yang ada dalam jasad kita masing-masing. Berapa nikmat itu yang memang digunakan untuk taat dan tidak bermaksiat kepadanya? Coba kita renungkan di hari Jumat ini, karena memang Jumat ini hanya sekedar untuk mengingatkan kepada kita, hanya untuk merenungkan kepada kita. Kita terkadang masih salat dengan lalai, tapi Allah masih memberikan sehat untuk kita.
Kita jarang untuk berbagi, tapi Allah masih menitipkan rezekinya kepada kita. Kita jarang baca Quran, tapi tak kala kita susah, Allah selalu membantu kita. Kita sering buat maksiat, tapi Allah selalu memaafkan kita. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah panggil, ketika salat Allah memanggil kita, salat engkau, hayya ala salah, salatlah engkau, kemari kata Allah. Maka apa, dengan segala kesibukan kadang kita tunda salat kita di waktu yang telah ditetapkan. Tapi pernahkah Allah menghentikan nikmatnya kepada kita? Tidak. Ketika Quran kita baca jarang, kadang sempat dibaca maghrib dibaca, kadang sempat subuh dibaca, ketika tidak sempat bahkan dalam satu hari Quran itu tak pernah kita baca sedikit pun. Tapi pernahkah Allah menghentikan pertolongannya? Tidak. Maka ini nikmat-nikmat Allah. Tugasmu engkau gunakan nikmat itu untuk taat kepadanya. Kenapa itu yang terpenting? Karena nanti bapak kaum muslimin, yang akan ditanya di hari kiamat bukanlah terkait dengan hartamu terlebih dahulu. Yang ditanya bukanlah terkait dengan kedudukan pangkatmu, tapi apa yang akan ditanya oleh Allah, sumal latus aluna yauma izin anin naim, terkait dengan nikmat-nikmatku, maka akan ditanya oleh Allah kepada kita. Makanya supaya menjadi hamba yang selalu bersyukur, maka pegang ungkapan Imam Ash-Shibli. Apa kata beliau? Ru'yatul mun'im la ru'yatun ni'mah. Pandanglah siapa yang memberikan nikmat, jangan engkau pandang nikmatnya, kata beliau. Ketika orang memandang nikmat, ketika banyak diberi baru terucap alhamdulillah. Tapi ketika sedikit tak terucap alhamdulillah. Tapi orang kalau memandang siapa yang memberi nikmat, banyak atau sedikit, maka akan selalu muncul syukur dalam dirinya. Inilah pesan pertama Allah, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Lalu yang kedua, wali walidaika, ketika engkau telah bersyukur kepadaku, maka yang kedua, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ini pesan Allah yang kedua. Kenapa kita mesti berterima kasih kepada orang tua? Siapapun kita di masjid ini hari ini, berapapun usia kita, 50, 60, 70, 80, tapi kita tetap seorang anak di hadapan orang tua kita masing-masing. Maka kenapa Allah memerintahkan berterima kasih kepada orang tua? Karena tidak ada satu pun di antara kita yang hadir akan seperti ini kalau bukan karena perjuangan orang tua kita dahulunya. Tak ada satu pun. Ada sekarang yang menjadi pengusaha sukses, ada yang menjadi seorang pebisnis sukses, menjadi seorang pegawai, pejabat, dan segala macam profesi yang hari ini sedang kita terima, tak pernah lepas dari seorang ibu yang mengandung kita 9 bulan lamanya. Tak pernah lepas dari seorang ayah yang ketika kita kecil berpeluh keringat siang malam mencarikan nafkah hanya untuk anaknya sehat dan menjadi lebih dibandingkan dirinya. Maka lihat rumus dalam Al-Quran. Apa rumus dalam Al-Quran? Kalau engkau ingin berbagi, kata Allah, maka orang pertama yang wajib engkau bagi adalah kedua orang tuamu, kata Allah. Itu rumus dalam Quran. Kalau memang kita ingin bersedekah, kita memang ingin memberikan harta kita, andai orang tuamu masih hidup, maka orang pertama yang wajib engkau bantu dan engkau bagi, engkau cukupi kebutuhannya, itu seorang ibu yang mengandungmu 9 bulan lamanya. Coba lihat orang tua kita dahulu, apa yang tidak dilakukannya kepada kita. Ibu 9 bulan mengandung kita, perutnya yang mengandung, tapi semua jasadnya yang sakit di kala itu. 9 bulan ia membawa kita kemana-mana, pergi ke pasar ia bawa, bekerja ia bawa. Ketika perutnya yang sakit, kakinya juga sakit, tangannya sakit,
matanya sakit, mulutnya sakit, semua jasadnya sakit kepada kita. Ketika melahirkan kita, 9 bulan lahir kita di atas dunia, putus ratusan urat sarafnya, bertaruh nyawa ia melahirkan kita. Tapi pernahkah ia mengeluh saat melahirkan? Tidak. Hanya berdoa, ya Allah, selamatkan anakku ini, wahai Allah. Itu orang tua. Lalu ketika kita telah dewasa seperti hari ini, pernahkah ibu itu meminta 1.000 rupiah kepada anaknya? Tak pernah. Pernahkah seorang ayah meminta, "Hai nak, aku dulu capek mencarikan uang untukmu, bangunkan aku rumah besar"? Tak pernah ayah meminta itu. Ketika kita sudah sukses dengan segalanya, pernahkah ibu itu berkata, "Hai nak, balas semua jasaku, bangunkan aku rumah, belikan aku mobil, berangkatkan aku ibadah haji"? Tak pernah keluar dari mulutnya seperti itu. Bahkan saat mendidik kita dahulunya, berapa banyak dusta dari orang tua kepada anaknya. Sudah makan, makan nak, ibu sudah kenyang, ayah sudah kenyang. Bahkan tak pernah malu meminjam uang kepada tetangga, tak pernah malu meminjam uang kepada sanak saudara, hanya ingin anaknya sekolah, hanya ingin anaknya lebih hebat dibandingkan dirinya. Itu orang tua. Ketika kita sudah seperti ini, maka apa yang sudah kita berikan untuk orang tua kita masing-masing? Makanya kadang kita selalu heran, banyak di berita ada anak terkadang yang menggugat orang tuanya hanya karena sebidang tanah saja. Ada seseorang anak yang membunuh ibunya hanya gara-gara tidak mau diberikan uang belanja saja. Maka pesan Allah dalam Luqman ayat ke-14, kalau engkau sedang kesal dengan ibumu, maka coba baca ayat ini. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kalau memang engkau ingin kesal kepada orang tuamu, pikir-pikir dulu, kata Allah. Kenapa kami pikir, ya Allah? 9 bulan ia mengandungmu, kata Allah. 9 bulan ia menanggung beban beratnya, 9 bulan ia bertaruh nyawa. Begitu juga dengan ayahmu. Maka ini prinsip yang kedua, kata Allah. Setelah engkau berterima kasih kepada Allah, maka jangan lupa berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Yang kita khawatirkan, bapak kaum muslimin, kita salat 5 kali tak pernah kita tinggal, tahajud kita tunaikan, duha kita laksanakan, syuruk kita kerjakan. Kita baca Quran sering, tapi orang tua kadang tak sempat kita untuk melihatnya ketika hidup. Salat kita sering, tapi tak sempat kita membacakan Al-Fatihah untuk orang tua kita yang telah meninggal. Maka pertanyaannya, kita siapa sehingga sampai lupa dengan orang tua kita masing-masing? Bahkan seorang anak punya keluarga baru, ditelepon oleh ibunya. Apa jawaban anak? Belum bisa pulang, mak. Belum bisa pulang, pak. Kenapa belum bisa pulang? Sibuk, tak bisa pulang. Tega mulut seorang anak mengatakan sibuk kepada orang tuanya. Tega seorang anak mengatakan sibuk kepada ayahnya. Pernahkah ayah itu mengatakan, belikan baju pak, belikan baju mak, jangan nanti bapak sibuk dan segalanya? Tak pernah. Maka yang kedua, kata Allah, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ada ia hari ini, cukupi kebutuhannya. Ketika ia telah meninggal, jangan lupa hantarkan doa-doamu kepada beliau. Karena Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, orang yang meninggal dunia diibaratkan seperti orang yang sedang tenggelam dalam lautan luas. Ketika ia seperti orang yang tenggelam, maka orang tenggelam butuh kepada tempat bergantung. Maka apa tempat bergantungnya orang meninggal? Itulah doanya dari orang-orang yang masih hidup untuk mereka. Maka doakan orang tua kita, selamatkan mereka, sampaikan kepada Allah. Jangan kau siksa orang tua kami, ya Allah, karena mereka telah susah mendidik kami. Jangan kau sulitkan mereka dalam kuburnya, karena mereka telah sulit untuk mendidik kami. Maka ini pesan Allah di dalam Al-Quran. Apa pesan Allah? Anishkurli, bersyukur kepadaku, wa walidaika, dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kalau engkau tidak mau dengan dua itu, engkau tidak berterima kasih kepada Allah, engkau tidak berterima kasih kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir,
tapi yakinlah engkau pasti akan kembali kepadaku, kata Allah. Itulah pesan terakhir Allah. Apa pesan Allah? Maupun engkau syukur atau tidak, durhaka atau taat kepada orang tua, yang engkau suatu saat pasti akan kembali kepadaku, kata Allah. Fangtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikil dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala marid zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fadhal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim, wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bi hayatil ulama, jadikan hidup kami baik seperti hidupnya para ulama. Wa amitna bi mauti syuhada, dan wafatkan kami seperti wafatnya para syuhada. Wa adkhilnal jannata ma'al anbiya, dan masukkan kami ke dalam surga bersama dengan para nabi dan rasulmu ya Allah. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa bika khasamna wa ilayka hakamna. Faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Pada hari ini Jumat yang mulia ya Allah, kami datang ke rumahmu dengan segala kehinaan kami di hadapanmu, dengan segala kerendahan kami di hadapanmu ya Allah. Hanya ingin berharap tolong kau ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami yang dahulu maupun yang sekarang, dosa kami yang tampak maupun yang tersembunyi, yang bahkan kau lebih tahu dengan dosa kami ya Allah. Maka kami mohon berikan ampunan-ampunanmu kepada kami ya Allah. Allahumma tawil umurana, panjangkan umur taat kami. Wa sahih ajsadana, sehatkan jasad kami. Wa nawwir qulubana, maka cahayai akan hati kami. Wa tsabbit imanana, tetapkan iman dalam diri kami. Wa ahsin a'malana, baikkan semua amal yang pernah kami kerjakan ya Allah. Wa wasi' arzakana, lapangkan rezeki kami. Wa ilal khairi qaribna, yang baik-baik tolong kau dekatkan kepada kami. Wa ani syarri ab'idna, yang buruk tolong kau jauhkan dari kami. Waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma awsilna ila Makkatal Mukarramah wa Madinatil Munawwarah. Ya Allah, ada kerinduan ya Allah untuk sampai beribadah ke rumahmu di Makkah dan Madinah. Maka kami mohon tolong izinkan kami untuk sampai beribadah ke kota Makkah dan Madinah. Waj'alna zairina qabran nabiyina sayyidina Muhammad, dan sampaikan kami untuk menziarahi akan kubur kekasihmu, kekasih kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana,
Andai di antara kami yang datang pada hari ini membawa banyak kesulitan dalam hidup kami, membawa banyak masalah dalam hidup kami, maka kami mohon ya Allah, lepas dari Jumat ini tolong kau angkatkan kesulitan dan masalah dalam hidup kami ya Allah. Andai di antara kami yang datang dengan membawa penyakit, ada penyakit yang baru kami terima atau yang lama sudah kami terima, kami mohon ya Allah, lepas dari Jumat ini tolong kau sembuhkan penyakit kami ya Allah. Kemana lagi kami ingin meminta kalau bukan kepada Engkau ya Allah? Tidak ada kuasa, kehendak, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya Engkau ya Allah dalam hidup kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Andai ya Allah dalam waktu-waktu dekat ini kami mesti berpulang kepadamu ya Allah, atau dalam hari-hari ini menjadi hari terakhir kami hidup di atas duniamu ya Allah, dan kami mesti berpulang ke rahmatullah, maka kami mohon tolong kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami sedang taat kepadamu ya Rabb. Tolong kau cabut nyawa kami dalam keadaan yang husnul khatimah ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami di saat kami sedang lalai kepadamu. Jangan kau cabut nyawa kami di saat kami sedang bermaksiat kepadamu ya Allah. Jadikan wafat kami ringan lidah ini mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kau sambut kami dengan kalimatmu, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah aku reda engkau reda, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, jadilah engkau hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkar wal baghi, ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, wa la dzikrullahi akbar.